Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, Islam itu selalu disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah apa sebetulnya maksud dari kalimat tersebut Kiai? Itu mengambil dari firman Allah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutusmu Rasulullah illa rahmatan lil alamin. Ini ada orang menafsirkan illa rahmatan kecuali Nabi datang membawa rahmat. Tetapi dulu Prof. Quraish Shihab tuh mengingatkan bahwa sejatinya Nabi tidak datang membawa rahmat. Tapi Nabi itu sendiri menjadi rahmat. Itu kemudian diucapkan sendiri oleh Rasulullah, innama ana. Sesungguhnya saya itu rahmatun, rahmat muhdatun yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat. Jadi kalau berbicara tentang Islam dan rahmatan lil alamin, al alamin itu arti secara umum itu selain Allah. Jadi semua selain Allah. Artinya apapun yang ada di sini, manusia, binatang, hewan, batu, benda apapun, itu pasti mendapatkan rahmat dari agama Islam dan dibawa oleh manusia yang penuh dengan rahmat, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara rahmatan lil alamin, kita lihat semua aturan agama ini itu dibangun dengan rahmat. Orang bilang, Pak, sholat 5 waktu itu kan menyulitkan. Enaknya ndak usah sholat, satu. Yang kedua, Pak, zina itu kok haram. Zina itu enak lah. Nah, sekarang kita bayangkan, seandainya aturannya dirubah sama Allah. Zina itu jadi halal. Kira-kira kalau saya pergi, istri saya bisa tidur enggak di rumah dengan tenang? Enggak bisa. Oh, zina itu hukumnya halal. Saya punya anak perempuan, apa saya bisa tenang hidup saya? Maka ketika kemudian Allah katakan hubungan antara dua lawan jenis yang berbeda itu tidak bisa dibenarkan kecuali melalui ikatan pernikahan, itu sejatinya sedang menurunkan rahmat buat kita. Nah, iya kan? Jadi kalau kita lihat semua yang dibawa oleh Rasulullah berupa ajaran itu mengandung rahmat, yang membawa itu sendiri rahmat. Gitu loh. Rahmatnya, kasih sayangnya, misalnya kita tahu ya, bahwa Allah itu sakhkhara lakum, menyiapkan buat kita itu semua yang ada di alam semesta. Binatang misalnya. Binatang itu memang Allah ciptakan untuk kita. Dia punya perasaan, dia punya feeling, tapi berbeda dengan rasa dan feelingnya manusia. Binatang itu punya rasa takut ketika mau disembelih. Tapi dia tidak punya rasa kasih sayang kepada anaknya yang dia nikahi. Dan ibunya yang dia nikahi. Kan begitu toh, dia kawinkan. Nah, ketika kita misalnya, binatang tuh mau disembelih karena saya mau memakan baksonya nanti, dagingnya, steaknya. Boleh kata Allah, memang binatang itu Allah ciptakan untuk kalian kok. Tapi kata Rasulullah, nyembelihnya itu penuh dengan rasa kasih sayang. Tentu kan kasih sayangnya beda kan antara manusia dengan binatang. Kata Nabi, kasih sayangnya itu jangan kemudian pisaunya tidak tajam. Jangan menyembelihnya di luar batas kepantasan. Masih ada darah, pisau yang berbau darah, habis memotong sapi yang satu dipakai motong yang satu, tentu ini keluar dari pakem agama, itu rahmat. Nabi memerintahkan pasukan perang itu jalan apa kata Nabi? La taqto'anna, jangan tangannya itu iseng kepada sajaratan musmiratan, asal ada buah ditarik jatuh sia-sia, nggak boleh kayak gitu. Ketika kalian nanti berjalan di satu kampung melalui gereja dan biara, menemukan para pendeta yang sedang beribadah di gereja itu, da'hum wa sya'nahum, jangan diganggu, mereka itu sedang berurusan dengan agamanya. Ini kan yang namanya rahmat. Jadi Rasulullah itu datang memang benar membawa rahmat. Jadi semua ajaran-ajaran termasuk juga Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi umat manusia, begitu ya Kiai ya. Nah kalau kemudian kita kaitkan dengan konteks bernegara, misalnya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah bagaimana kemudian menerjemahkan rahmatan lil alamin ini Kiai? Rahmatan lil alamin itu harus diterjemahkan berupa aturan, berupa norma, berupa semangat, nasihat yang sesuai dengan semangat zaman. Saya sering bilang gini sama santri saya itu kan cita-citanya jadi kiai. Sekarang enggak, cita-citanya banyak. Ada yang mau jadi polisi. Saya tanya, kamu mau jadi polisi? Mau Pak.
Maka saya katakan, bangun kesadaran orang itu kepada hukum yang paling dia takuti. Apa itu? Agama. Misalnya gini, ada mobil yang gas emisinya itu nggak standar Euro 5 mungkin sekarang, maka Anda cegat itu. Kalau dia bawa kendaraan kemudian asapnya keluar, itu Anda cegat. Begitu Anda cegat, supirnya itu pakai peci atau Pak Haji, suruh turun. Pak Haji, sebelum Pak Haji melanggar aturan lalu lintas, Pak Haji melanggar hadis Nabi. Nah, tentu dia takut kan, hadis Nabi yang mana? Bukankah Rasulullah bersabda, la dororo wala diror. Jangan membahayakan orang lain dan jangan dibahayakan. Asap ini membahayakan orang lain. Ada orang nanti tidak pakai helm, tangkap kata saya, walaupun pakai sarung. Mau kemana Pak Haji? Mau ke masjid. Kok nggak pakai helm? Pakai peci ke masjid? Nggak bisa Pak Haji. Ya, peci itu urusan iman. Tapi helm itu keamanan berkendara. Rasul mengatakan la dororo wala diror. Pak Haji membahayakan dirinya. Ada orang melanggar lampu lalu lintas. Itu kalau kita bicara tentang rahmatan lil alamin, ketemu semuanya. Lingkungan hidup. Ada orang buang sampah sembarangan di sungai. Ya, kita bisa lihat kan kalau di pintu air Manggarai itu apa saja ada Mbak. Itu tanpa ada rasa beban, kasur, dia buang kayak begitu. Padahal Rasulullah dulu dalam hadis itu menekankan la yabulanna ahadukum, jangan pipis. Itu muakkad betul, pakai nun taukid. Di mana? Di air yang tergenang tidak mengalir. Karena itu menjadi sumber penyakit. Tentu kan hukumnya pakai logika kan. Berarti semua yang menjadi sumber penyakit terkait dengan air tergenang yang tidak lancar, itu dilarang oleh Nabi. Ya kalau kita buang semua di sungai, pintu airnya tertutup, aliran menjadi tidak lancar. Ini kan bertentangan dengan itu. Nah, kitalah yang punya kewajiban Mbak Eva untuk menerjemahkan rahmatan lil alamin dalam diktum kehidupan dan kemanusiaan hari ini. Oke, karena rahmatan lil alamin itu menyangkup segala aspek kehidupan masyarakat ya. Kehidupan manusia, termasuk tadi juga bagaimana berinteraksi dengan hewan, lingkungan, sesama juga begitu ya. Itulah sejatinya rahmat dari Allah untuk kita semua. Baiklah Kiai, terima kasih sekali Kiai atas ilmu yang sudah diberikan hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.